Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdillah Syubhadi. Sudah lama saya nggak bikin konten ya. Nggak bikin konten itu karena di tempat saya di Bandung ini sedang ada PSBB ya. PSBB-nya diperpanjang. Jadi ya saya memutuskan untuk diem di rumah dulu aja, nggak keluar kemana-mana. Tapi berhubung di komentar YouTube itu banyak yang menanyain pakai kamera apa, lensa apa, ya saya inisiatif buat konten ini, nunjukin kamera saya beserta cara perawatannya tuh seperti apa ya. Kalau cara perawatan tuh banyak ya di channel-channel lain, tapi ini saya sekalian nunjukin dari hasil-hasil foto saya. Kalau street itu saya mau hasil fotonya seperti itu tuh menggunakan kamera apa dan lensanya apa, dan ini cara perawatan cara saya sendiri ya. Nah, untuk kamera saya biasanya nyimpannya di Dropbox ya. Di Dropbox ini tujuannya biar nggak kameranya itu biar nggak jamuran, kadas kurap kutu air segala macem lah. Jadi biar masih tetap awet, sensornya itu masih tetap awet. Nah, jadi di dalamnya itu ada silika gel juga ya. Ini silika gel, tapi ini silika gelnya udah berwarna orange, jadi harus didaur ulang lagi karena mungkin ini udah nggak berfungsi ya, udah nggak nyerap lagi. Makanya ini saya sekalian perawatan, sekalian saya daur ulang lagi silika gelnya, karena yang bagus kan yang warna biru ya, sedangkan ini udah warna kuning, udah memudar ya. Nah, buat teman-teman yang bertanya saya kamera apa, ini saya tuh menggunakan kamera Fujifilm X-T30 ya. Serinya seri X-T30. Ini yang biasa saya gunakan untuk street photography di malam hari. Lalu lensanya ini saya menggunakan lensa Fujinon yang focal lengthnya tuh 35 mm, bukaannya 1,4 ya. F-nya sampai 1,4. Ini untuk lensa yang biasa saya gunakan. Lalu yang kedua, ini ada lensa kitnya ya, lensa bawaan. Lensa bawaan ini berapa ya vokalnya ya? 1650 ya, 1650. Jadi ini bawaan dari Fuji filmnya. Terus ini juga ada adapter ya, mount adapter EF to FX, karena dulu saya tuh punya kamera Canon, lensa Canon ya, kamera Canon, lensa Canon. Terus pertama kali saya beli Fujifilm ini saya belum punya lensanya, jadi saya sementara menggunakan belum punya lensa fixnya ya. Kalau lensa kitnya udah ada, tapi lensa fixnya itu saya belum punya. Jadi saya nyoba pakai lensa fixnya Canon. Jadi saya beli ini, tapi sekarang ini udah nggak kepake. Jadi mau saya jual aja. Nah, kalau teman-teman ada yang mau beli silahkan, mangga ya. Ini kameranya Fujifilm, lensanya lensa Canonnya. Canonnya yang FX1 itu. Terus masih banyak lagi. Ini lens hoodnya ya. Ini lens hoodnya biar kalau cahaya itu nggak masuk ke dalam lensa, atau nggak, biasanya sih yang paling bermanfaat banget itu kalau saya streetnya itu pas gerimis atau pas hujan. Jadi ngalangin ngalangin percikan air hujan tuh nyentuh lensanya. Jadi kok pakai ini tuh masih bersih lah, si lensanya, si kacanya tuh masih bersih, jadi si air tuh nggak masuk ke dalam lensanya. Jadi saya suka pakai lens hood kalau misalnya kondisi panas terik atau gerimis. Nah, ini tutupnya ya, ini tutupnya. Terus nah ini baterai-baterainya. Ini baterai saya, baterai kamera ya. Nah, ini saya punya 3 baterai kamera. Yang satu itu asli dari Fujifilm, yang dua ini dari Wasabi Power ya, karena kalau untuk Fujifilm sendiri kalau pakai video itu boros banget baterainya. Jadi saya punya cadangannya dua batang baterai, dan biar tenang aja gitu kalau kemana-mana kan, apalagi saya street ya. Kalau street kan di jalan ya susah nyari chargeran gitu kan, jadi ya saya buat jaga-jaga aja cadangan gitu ya. Kalau untuk harga sih kalian bisa lihat sendiri di toko-toko komersial, toko-toko online ya. Nah, kalau ini baterai GoPro yang biasa saya buat ngerekam ya. Sekarang pun ini saya ngerekamnya pakai GoPro nih ya.
di kepala saya nempel nih. Nah, terus ini untuk memorinya, saya memori ada dua. Oh ya, ini satu nih. Ini memori SanDisk Ultra 32 GB. Ini bekas kamera yang dulu, tapi nggak saya pakai lagi karena untuk Fujifilm ini kalau saya pakai memori ini, itu dia writingnya tuh lama banget gitu ya. Jadi kalau misalnya habis foto, dia nge-save ke scene-nya tuh lama banget gitu, loading, bahkan kadang suka nge-lag ya. Mungkin karena si writing sama read-nya itu kecil ya. Itu jadi udah nggak kepake lagi kalau sekarang buat di kamera Fujifilm saya ini, karena ya saya kebiasaan cepet sih ya, apalagi street kan. Street itu momennya harus cepat ya, kalau lambat sedikit ketinggalan momen, jadi makanya saya udah nggak kepake ini lagi. Nah, terus saya makanya yang SanDisk nih ya. SanDisknya tuh SanDisk kecil. Ini SanDisknya tuh yang kecil, micro SD. Ini tuh yang Extreme Pro 64 GB A2 ya. Ini kalau nggak salah harganya di sekitar 250-an lah. Nggak tahu kok sekarang ya, kalau dulu 250-an, kalau sekarang nggak tahu. Ini cepet, jujur kalau pakai ini saya cepet. Jadi kita jepret langsung ke save. Pas ngeliat fotonya lagi pun dia cepet ya. Jadi nggak bikin error lah, nggak bikin error. Nah, kalau bisa kalian beli yang original atau beli yang garansinya seumur hidup. Itu udah ya, keawetannya tuh lebih besar lah ya. Peluang awetnya tuh lebih besar. Ini saya pakai adapter ya, adapter SanDisknya langsung bawaan dari SanDisk, bukan yang abal-abal ya. Langsung bawaan dari SanDisk, jadi nggak masalah. Kecuali kalau yang abal-abal, kalau yang abal-abal hati-hati karena nanti bisa merusak si ini nih. Aduh, susah lagi nih. Nah, bisa merusak lempengan yang kuning ini kalau yang abal-abal. Jadi untuk adapter juga saya bawaan dari SanDisknya juga. Jadi ketika beli udah ada ininya ya. Insya Allah awet lah gitu, karena ini garansinya seumur hidup ya. Asli dari SanDisknya. Ini cepat kalau pakai ini. Nah, inilah peralatan yang biasa saya gunakan untuk street photography. Nah, sekarang saya uh, mau saya bersihkan dulu ya, karena udah lama nggak dibersihin. Meskipun nggak dipakai juga, saya 2 minggu sekali itu pasti dibersihin sih, meskipun nggak dipakai ya. Saya pasti ngebersihin terus buat terutama ini silika gelnya nih harus tetap kondisinya harus biru terus itu. Nah, ini peralatan bersih-bersih saya. Mungkin saya buka dulu ya. Saya buka L-plate-nya yang di sini. Nah, ini namanya L-plate ya. Jadi L-plate ini fungsinya ini untuk membantu biar nanti kalau misalnya kalian pasang tripod atau masang di gimbal, si baterai tetap bisa dibuka. Karena kalau misalnya nggak pakai L-plate, si baterai ini bakal ketutup sama dudukan tripodnya. Jadi kalau kondisi kalian lagi buru-buru ya, lagi serba cepat, itu akan sangat repot sekali kalau mau ganti baterai, harus buka dulu dudukannya baru ini. Kalau ini kan kalau pakai LPT ini ya fungsinya salah satunya itu buat dia biar nggak halangin baterai si dudukan tripod atau gimbalnya, terus yang melindungi karet-karetnya juga gitu ya. Apalagi kalau yang bagian sini kan sering digenggam ya, bagian sini kan sering digenggam gitu. Jadi biar awet lah si karetnya ini. Terus ini juga ada tali stripe, ini fungsinya biar aman aja, apalagi kalau street photography kan rawan ya. Jadi saya selalu pasang di sini, jadi kalau ada yang ngejambret atau apa tuh ya kemungkinannya kecil lah untuk hilangnya gitu. Jadi ini buat nahan kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika di jalan. Kalau di kalung sih bisa, cuman saya harap sih jangan ya, karena kalau di kalung itu, aduh, ntar kameranya turun. Ntar geng, saya benerin dulu. Nah, kalau misalnya untuk dikalungin ke leher itu bisa aja, tapi nanti kepala kalian kecekek nanti kalau ditarik sama jambretnya gitu. Kalau di tangan kan enggak, dia nggak akan kecekek. Ini saya buka dulu air plate-nya ya. Saya buka dulu air plate buat saya bersihkan. Nah, aduh, jatuh. Nah, udah. Sekarang kita bersihkan. Saya bersihnya sih biasanya disemprot dulu, saya di debu-debu ya. Bagian sudut-sudutnya ini biar debunya tuh nggak ada. Di bagian yang nyelip-nyelipnya lah, bagian gitu. Terus buka.
dibuka. Nah ini ada kabel fleksi kan ya, kabel fleksi hati-hati ya, hati-hati jangan sampai, kalau bisa jangan disentuh sih, karena sangat sensitif sekali ya, kalau bisa jangan disentuh. Nah kita bersihin dari debu-debu, lalu kita sikat. Nah ini yang pojok-pojok sini nih kita ilangin lagi. Nah lalu kita haluskan. Atau kamera kalian bekas fotoin mantan kan, biar kalian bisa move on, bersihnya pakai ini. Ngaruh, bener ngaruh itu, bersihin. Terus nah ada itu dalamnya kita semprotin. Nah kita cek dulu nih apakah ada jamur nggak. Oh ternyata masih aman, nggak ada jamur. Ada, takutnya nanti jamuran kan, itu air apalagi, aduh, udah kadas kurap. Kita bersihkan dulu dalamnya, kita semprotin. Nah, cukup seperti ini aja ya kalau untuk bagian dalam. Jadi si kameranya menghadap ke bawah, kalian semprot dari bawah, jadi biar si debunya tuh turun. Kalau kayak gini ya percuma, debunya nggak akan turun. Nah kalau gini ya debunya kan bisa turun kalau disemprot. Jadi cuma cukup gini saja, jangan dimacem-macemin lagi, karena untuk sensor bagian ini sangat penting ya, bagian pentingnya lah. Apalagi nih mirrorless kan nggak ada kaca pelindung, beda kalau DSLR. Kalau DSLR kan ada kaca pelindungnya ya, kalau mirrorless kan dia mirrorless ya, tanpa kaca, jadi langsung ke sensor. Itulah perbedaan mirrorless dan DSLR. Kalau DSLR tuh ada kacanya, jadi dilindungi kaca gitu. Ini namanya mirrorless, jadi tanpa kaca. Oke, nah untuk kameranya yang ini sudah cukup, saya rasa. Kita pasang lagi L plate-nya. Ya, dah kencang. Untuk pinggirnya sih saya nggak make ya, ini kan ada pinggirnya ya. Saya nggak make karena ini nanti ngalangin ngalangin apa? Ngalangin ini si tali ini, jadi saya nggak usah make aja. Jadi saya cukup gini aja. Oke, lumayan ya, kecil kameranya ya. Ya kalau di kampung nih, pengalaman saya ya, kalau pakai kamera ini nggak dipercaya, karena di kampung biasanya kameranya gede-gede, lensanya gede-gede gitu kan. Nah kalau pakai kamera ini tuh nggak dipercaya, nggak dipercaya bagus gitu fotonya tuh. Padahal kan emang nggak bagus sih fotonya, biasa-biasa aja. Nah sekarang kita lensanya, lari ke lensanya, kita bersihkan. Wah banyak debu ininya nih, lensanya. Kita gosok-gosok pakai ini, lalu kita semprotkan ini alkohol ya, lalu kita lap. Wah ini lapnya kotor, ini lapnya soalnya biasanya buat ini, saya buat bagian kamera nih, tapi nggak apa-apa lah, yang penting apa, nggak ada serbuk-serbuk atau pasir-pasirnya sih, yang penting masih lembut. Nah kita bersihkan si lensanya. Si kacanya biar nggak ada sidik jari ya, tujuannya ini kadang kalau kalian nempelin sidik jari itu nempel si sidik jarinya tuh, jadi pakai alkohol cairan kayak gitu tuh biar sidik jarinya tuh biar hilang sidik jarinya, bekas pegang atau apa nggak sengaja tuh. Meskipun saya nggak pernah megang ya, kalau bagian ini saya nggak pernah megang sama sekali, tapi kan kadang suka nggak sengaja gitu ya, kadang suka nggak sengaja. Kalau nggak sengaja tuh nggak masalah, pegang aja, bebas, yang penting dalamnya jangan. Nah sudah, lalu yang di sininya kita semprotkan. Nah kalau bisa kalian lensa selalu ditutup ya, jangan dibuka gitu aja, selalu ditutup dan selalu dilepas dari kamera. Kalau nggak dipakai ya, lepas aja dari kamera. Lensa, baterai, memori itu dilepas aja, karena kalau baterai nempel di kamera itu bisa menyebabkan si layar ini vignet ya. Mungkin kan tahu namanya vignet kan. Nah itu vignet itu akibat baterai itu selalu nempel di kamera. Kalau memori
memori ya biar nggak error, jadi biar masih menjaga si tembaga si memorinya gitu aja. Jadi ya istilahnya mengawetkan lah biar nggak cepet rusak gitu ya. Meskipun elektronik ada rusaknya tapi kan setidaknya lebih awet gitu. Nah ini yang tuh kan ada sidik jarinya kan, ada bekas sidik jari ya, kelihatan kan tuh ya, kelihatan nggak kalian? Nggak kan? Nggak. Berarti saya cuma yang bisa ngelihat karena saya punya indera ke 7 indera. Ada. Kita lap biar sidik jarinya hilang. Siap. Gosok, gosok, gosok. Nah, kita semprot biar kering. Oke, mantap coy. Nah, sekarang bagian dalamnya. Wah, dalamnya nih ada nih. Pelan-pelan ya, jangan kasar karena anggap aja ini bayi ya. Dia harus penuh kelembutan untuk menjaga kamera biar tetap hasilnya performanya masih sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Nah, oke. Nah, ini tuh cara saya ya. Kalau kalian punya cara lain selama tidak merusak kamera dan membuat awet ya silahkan aja, mangga. Ini mah cara saya sendiri ini. Ini saya rapikan dulu. Ini banyak perintil-perintilan ini ya. Banyak perintil-perintilannya. Nah, sebelum kita apa sih namanya sih mendaur ulang ini ya, saya mau bersihin gimbal saya dulu ya. Saya mau ini belum masuk. Saya mau membersihkan gimbal saya dulu. Oh ya, sebelum membersihkan gimbal ini saya kelewat. Nah, di dalam dry box kalian harus ada ini ya. Ini adalah pengukur suhu ya, biar suhunya tuh kalian tahu stabil atau panas atau dingin atau gimana kelembabannya. Bukan suhu sih, mengukur kelembaban. Nah, kalian pasang di sini. Jadi biar saya tahu kelembabannya bagus atau enggak gitu buat kamera. Oke, sebelum mendaur ulang ini saya akan lanjut ke maintenance atau perawatan gimbal. Ini gimbal saya pakai Zhiyun WBS. Ini biasanya untuk ngerekam video atau segala macem ya. Menurut saya ini bagus lah itu ya, enak gitu, bisa ada dua, ada bisa gini bebas lah gitu ya, lebih enak. Kalau kalian beli silahkan bisa beli di toko komersil, harganya sekitar 4,5-an kalau yang baru ya. Kalau yang baru ini saya bersihkan dulu karena udah nggak lama nggak dipakai ya, jadi harus tetap awet biar masih bisa berfungsi. Karena untuk penggunaan gimbal ini juga sensitif. Ini baterainya juga saya copot dulu, masih terpasang ternyata ya. Aduh, lupa saya nyabutnya. Lupa nyabut saya, aduh, nggak apa-apa lah. Nah, ini saya pasang lagi. Duh, ntar GoPro nya, kamera di kepala saya turun. Oke, pas ya. Saya nah, sekarang kita ke tripod saya mana ya, ntar saya ambil dulu tripodnya. Nah, ini dia tripod saya menggunakan tripod ini ya. Ini tripodnya cukup berat, aduh. Kalian ini tripod apa sih, saya lupa namanya nih. Oh ya, KZSD namanya, KZSD. Ini dia bisa menjadi tunggal. Jadi tunggal itu maksudnya tuh jadi satu, cuman gagangnya itu satu gitu. Nah, ini bisa dicabut ya, si ininya bisa dicabut doang, itu jadi buat satu doang, buat satu apa namanya, aduh ya satu gitu deh pokoknya, saya lupa namanya tuh apa ya, pokoknya itu deh. Kita ini karena kotor sekali. KZSD tuh ya, nih KZSD ya, kalian coba bisa cari aja di toko komersil sekarang harganya berapa. Kalau
sayanya ngasih tahu, saya ngasih harganya harga dulu. Nah itu saya udah lupa harga dulu berapa. Nah tahu kan bisa lebih murah atau naik harganya kan saya nggak tahu ya. Karena kalau untuk elektronik biasanya itu ngikutin harga dolar. Kalau dolar naik ya harga naik gitu. Oke, kalau tripod sih nggak banyak ya, cuma gitu doang. Saya cuma pengen nunjukin ke kalian doang nih tripod saya kayak gini. Tapi untuk bersih bersihnya sih nggak terlalu ini ya. Nah, kita sekarang akan melakukan perawatan ini. Perawatan apa? Sorry, bukan perawatan ini mah. Sekarang kita akan melakukan daur ulang ini ya. Oke, kita lihat. Cus. Oke, kalau untuk daur ulang yang perlu kalian siapkan tuh panci ya. Pancinya jangan diisi air, jangan diisi minyak, polosan aja. Pancinya polosan aja, jadi kering ya, panci kering karena kita akan mensangrai. Nah, ini disangrai ya. Sekarang kita masukkan. Aduh, susah men. Nah, kita masukin aja. Bentar, saya perbaiki dulu kameranya biar kelihatan kalian. Nah, oke, sudah. Masukin lagi yang ini. Nah, jadi cukup digini-giniin aja tuh kan. Lama-lama dia berubah menjadi warna biru si ininya. Kita sangrai. Jadi kalian nggak usah beli terus. Kalian cukup beli sekali. Lalu kalau misalnya udah warna kuning, kalian daur ulang. Ini kita sampai menjadi warna biru ya, disangrai terus. Ingat jangan kasih air atau minyak apapun, jadi polos aja. Nah, udah biru ya, tuh lihat. Udah biru ya. Udah berasap. Udah warna biru. Berarti udah biru juga udah pekat gitu ya. Jadi udah bisa. Tuh kan berubah warna biru ya. Oke, sekarang kita simpan lagi ke sini. Nah, sudah kembali berwarna biru ya. Aduh anjing panas. Tumpah panas, Bro. Masih panas anjir. Ini sudah berwarna biru. Apa? Si ini apa sih namanya tuh? Silika gelnya ya. Silika gelnya sudah berwarna biru, yang artinya dia sudah bisa menyerap kelembaban lagi. Untuk metodenya sih banyak, cara biar didaur ulangnya. Bukan banyak sih, cuma ada 2. Ya intinya dipanasin ya, bisa kalian jemur, bisa disangrai atau dengan cara lainnya. Pokoknya intinya dipanasin aja, dikeringin lah intinya, gitu dikeringin si silika gelnya ini. Tapi kan kalau dijemur kan kelamaan ya, harus ada matahari. Saya ngumpulinnya dulu. Harus ada mataharinya, terus kalau mendung kan repot juga dan waktunya pun pasti lama. Makanya saya cara simpel aja disangrai sama saya biar lebih cepat gitu. Tapi ya balik lagi cara kalian mau yang mana, bebas. Kalau misalnya ada cara lain seperti tadi disangrai atau dijemur ya mangga aja ya. Yang penting dia buat ngeringin kelembaban atau ngilangin kelembaban di silika gelnya ini. Pokoknya jadi warna biru lagi aja ya. Ini saya ngumpulin dari tumpah, kepanasan. Serap. Kita masukkan lagi ke dalam dry box ya. Ke dalam dry box sini biar anjir tuh kan tumpah lagi, geng. Ntar. Oke, semua barang-barang sudah masuk. Saatnya kita tutup, kita simpan kembali biar lebih awet ya. Nah, ini kunci L-nya. Saya rasa udah nggak ada lagi. Nah, terus yang terakhir ini ada laptop ya. Ini laptop yang biasa saya gunakan untuk ngedit foto atau ngedit video. Kalau untuk foto saya ngeditnya itu di Adobe Lightroom ini ya. Ini Adobe Lightroom tahun 2019 ya. Adobe Lightroom CC 2019 ini kalau saya ngedit saya selalu di sini ya. Nggak pernah di Photoshop. Kalau Photoshop itu saya lebih kalau misalnya ada yang harus dihilangin, bagian dihilangin atau
ngilangin jerawat segala macam. Tapi kalau hanya untuk warna-warna saja atau apa sih edit-edit standar, saya di Lightroom. Tapi kebanyakan foto saya yang saya upload di Instagram atau yang saya street itu nggak pernah dirubah nggak pernah dirubah banyak banget sih. Paling cuman pengaturan di basicnya ada di sininya aja ya, pengaturan di basicnya aja. Kalau pengaturan sampai harus diganti, ada tukang puyem lewat, geng, ada yang mau nggak? Lihat tuh, tukang puyem Bandung ada puyem nih. Oke, dilanjut lagi. Nah, ini pengaturan-pengaturannya aja. Terus ini untuk presetnya, saya ada banyak sih ya presetnya ya kan. Saya sering bagi-bagi ke kalian ya. Untuk preset-preset ada bagi-bagi ke kalian nih. Saya buat sendiri untuk preset-presetnya. Saya kasih gratis ke kalian gitu. Terus yang selanjutnya nih, nah ini penting banget nih. Ada beberapa orang yang nggak tahu ya. Saya kalau mindahin foto itu selalu menggunakan memori dan laptop saja, tidak menggunakan kabel data ke kamera ya. Kan mungkin ada beberapa dari kalian langsung nyolokin dari PC atau komputer ke kamera itu menggunakan kabel data. Itu kalau menurut saya tidak disarankan, karena arus daya listrik dari PC atau laptop ke kamera itu nggak akan stabil ya, nggak akan stabil atau nggak bisa stabil meskipun kalian menggunakan stabilizer di listriknya ya, karena fungsi stabilizer ini dia itu untuk menstabilkan listrik ke komputer, bukan komputer ke kamera. Jadi saran saya, mending kalian lepas aja, kalian bisa menggunakan card reader ataupun langsung kecolokin ke laptop. Kalau saya kan sudah ada nih ya, sudah ada slotnya tuh, langsung colok aja. Kalau kalian nggak ada slotnya, berarti kalian bisa menggunakan card reader ya. Jadi jangan menggunakan kabel data untuk langsung memindahkan dari komputer ke kamera gitu. Karena tidak disarankan sekali, karena daya arusnya itu berbeda. Karena pengalaman teman saya itu kameranya langsung rusak, mati total. Itu ada saya ya. Saya saksikan sendiri, itu ada saya ketika dia mindahin foto dari komputer ke kamera menggunakan kabel data, itu kameranya langsung rusak, mati total. Udah aja langsung die, mati, beli baru gitu. Makanya tidak disarankan untuk menggunakan kabel data. Jadi lebih baik jangan gitu ya. Oke, kalau dari saya segitu aja ya. Apabila dari kalian ada pertanyaan, silakan kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Kritikan dan masukan dari kalian akan saya terima. Silakan kalian berkomentar dengan baik dan bijak ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya pamit mundur. Untuk konten-konten yang nanti akan street atau ngajak orang foto mungkin nanti setelah PSBB ya. Kalau sekarang lagi PSBB, jadi kita cari aman aja. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kalian semua. Bye.